Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talksweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Malam ini aku bakal ngobrol sama salah satu narasumber aku. Dia adalah teman kampus aku dan pembahasannya akan menarik karena ini berbicara tentang kehidupan. Yang at least ini bukan tentang pengalaman, ya mungkin nanti di dalam ada pengalamannya juga, cuman kita akan sharing mengenai apa sih hidup itu, kenapa sih bisa kayak gini. Nah, akan menarik kalau misalnya kalian kenalan dulu sama orangnya, makanya langsung aja kita telepon, siapakah dia? Dan ini dia bintang tamu aku, Andika. Halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik deh. Saya sendiri gimana? Baik? Ya, beginilah kedengeran dari suaranya mungkin gimana? Ya, kelihatan yang seneng lah. Kamu nih orang asli Bandung? Asli atau Bandung dari kabupaten aku mah. Oh iya, di mana? Tahu nggak Ranca Ekek? Serius, di Ranca Ekek? Tahu dong. Ya, dari Ranca Ekek paling 10-15 menit lah. Deket kok. Terus kamu kalau ngampus pulang pergi atau ngekos? Pulang pergi lah, pria tangguh. Ih, gila sih, gimana kok kelas jam 7 ya? Kelas jam 7 berangkat jam 6 atau setengah 6. Ya ampun, udah kayak mau ngejar upacara aja. Iyalah. Para belum di situ tuh Ciwastra sama Kiracondong, macet juara. Apalagi kalau pagi, mantap. Tapi sejauh ini masih semangat kuliahnya atau ternyata suka bolong-bolong juga nih? Bolong-bolong mah enggak, semangat masih. Tapi ya cuman malas matkulnya aja lah. Oh, jadi beberapa matkul tertentu gitu yang kadang ngebuat kamu agak mager. Atau maksudnya gimana sih? Males sama tugasnya sebenarnya. belum ngerti diajar tugas-tugas yang banyak, yang mau ngerjain apa gitu. Iya sih. Apalagi sekarang kuliah online ya, tugasnya makin gila-gila. Oh, banyak. Terus kalau pakai Zoom atau Google Meeting, waduh, ngapain coba denger-denger doang, kerebek-kerebek ya. Iya sih, bener. Aku juga pernah tuh kayak waktu itu bangun jam 9, masuknya ternyata 9.15 langsung buru-buru tuh. Buka Zoom. Dasarnya. Ya, sama aja aku. Kalau diceritain, waduh, aib banget. Kenapa tuh? Ya, jangan ditiru lah. Gitu. Masuk, matiin mic sama kamera, udah. Tidur lagi? Iya lah. Dasar. Tidur main game. Iya, kegiatan kamu di rumah apa aja nih? Udah 2 bulan ya kita karantina wilayah tuh. Di rumah ya diam-diam aja, cuman lagi pengen belajar ngedit foto, video, terus belajar ya tentang fotografi lah, biar ada kegiatan pas nanti udah beres corona. Oh, kamu juga hobi ke itu ya, foto dan video? Biar ada kegiatan aja lah, terus biar punya skill sedikit gitu. Tapi kamu kenapa nggak masuk Vkom aja? Ya ini nih, aku awalnya gak niat masuk itu. Oh, jadi kayak pilihan terakhir gitu? Nggak pilihan terakhir, nggak milih malah. Lah, terus? Tadinya gini, mau daftar psikolog. Udah beberapa kali, 5 kali kayaknya gagal semua. Ini menarik nih, karena aku juga dulunya pengen banget daftar psikologi sampai harus skip setahun. Nah, kalau kamu kenapa pengen banget masuk psikolog? Kalau psikologi kayak berguna gitu, diterapin sehari-hari juga bisa itu. Kan tiap hari kita berinteraksi sama manusia gitu.
Itu kan kita psikolog belajar mengenai manusia, perilakunya, apanya, segalanya gitu. Iya sih Nah, benar. pas daftar tuh, awalnya lolos, tes akademik lolos. Seneng banget gitu. Terus Sebutin dengan universitasnya. boleh? Mulai biar jelas ya. Iya. Aku daftar ke Unjani tuh, Oh. gelombang 1. Lolos. Nah, udah lolos di akademik, keduanya tuh psikotes. Nah, di psikotes selalu gagalnya tuh. Pasti gagalnya di psikotes. Kamunya 3 sendiri kali. itu selama berapa kali tadi nyoba ujiannya? Kalau di Unjani tuh 3 kali kalau nggak salah. Dan itu selalu gagal di bagian psikotesnya. Semuanya di psikotes. Karena aku juga padahal ya nilai rankingnya nggak jelek-jelek banget lah. Nah, nggak tahu kenapa gagal terus. Nah, udah di situ udah nggak apa-apa, biarin aja, nyerah aja di situ. Terus pindah ke Unisba. Nah, ke Unisba. Di Unisba sama psikotesnya yang gagal. Kenapa ya? Ya nggak tahu, kan agak aneh gitu. Setiap psikotes gagal gitu. Nah berarti ini Emang ya mungkin bukan rezekinya di situ kali ya. Dan kita sekarang sama nih, terjebak di satu jurusan atau satu ya prodi yang sebenarnya belum pernah jadi pilihan di hidup kita gitu. Apa sebelumnya kamu pernah kepikiran masuk HI? boro-boro kepikiran, tahu aja enggak. Iya sih, nah sama aku juga. Aku cuma sekedar tahu hubungan internasional. Cuma aku kayak nggak menarik gitu loh. Maksudnya karena emang passion aku awalnya pengen psikolog kan. Sama itu. Iya. Kalau masuk HI itu kayak kalau udah lulus cuman itu doang gitu. Paling politikus lah gitu-gitulah. Iya, di kita sama nih. Aku kurang, bukan nggak suka tapi ya kurang serp gitu kalau nantinya jadi politikus, jadi banyak konspirasinya, malas gitu. Terus tapi udah tahun keberapa sih ini? 2 ya? Tahun kedua apa ketiga? Mau tahun ketiga kan sekarang. Iya. Nah sejauh tahun ketiga ini kamu gimana? Tetap bertahan? Nilai yang C banyak banget. Oh ya? Ada 5 kalau nggak salah. Waduh, panen. Yang anehnya tuh di kampus tuh aneh lah gitu. Cara ngajarnya, dosen ngasih nilainya aneh-aneh. Kita udah masuk mata kuliahnya, dosennya yang nggak ada. Terus kadang-kadang kalau udah masuk juga ada dosen yang udah ngerti gitu. Aneh ngejelasinnya. Tapi ngasih nilainya tuh saya aja gitu. Tahu-tahu C. Aduh, aneh gitu. Tapi kalau ada beberapa matkul yang emang dapat nilai C, emang aku akuin gitu. Emang di situ aku bodoh gitu. Ya mungkin kurang paham lah ya, kalau kasar banget kayaknya kalau ngomong bodoh tuh. Ya mungkin kurang paham. Cuman ya kurang paham, tapi emang sih gitu. Iya. Terus ketika kamu pertama kali masuk di jurusan yang sebenarnya ini bukan pilihan kamu, gimana cara kamu bisa beradaptasi gitu? Awalnya pas masuk, kalau dari awal aspek tuh, awal-awal mah orang-orangnya emang nyenengin lah gitu. Jadi agak betah gitu. Nah pas kesini pas udah mulai belajar, aneh, banyak orang-orang yang udah pinter gitu. Dari politiknya udah ngerti, bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Aku di kelas pelangap-pelongo doang, pelangap-pelongo celetak-celetuk gitu, dimarahin udah gitu. Tapi sejauh ini ya alhamdulillah bisa ngikutin, walaupun emang ada kesusahan gitu di beberapa matkul.
Nah tadi soal pertemanannya gitu, berarti udah hampir 3 tahun ini kamu udah menemukan belum teman, ya dalam arti bukan teman dalam hal segalanya, cuman di daerah kampus sendirilah, di ranah kampus sendiri yang menurut kamu oke nih kayaknya sepemikiran sama aku gitu. Kalau dibilang sepemikiran banget gitu nggak ada parah, nggak ada satupun itu. Iya, suka ngerasa gitu ya. Nggak ada satupun. Tapi kalau yang mendekati yang ya ada beberapa yang sama emang ada, itu juga cuma 1-2, nggak banyak. Ya jadi orang-orangnya tuh pada gimana ya, mungkin semua orang yang di kampus sekarang, teman-teman atau yang aku kenal, mungkin orang-orangnya semuanya pengen nunjukin siapa dirinya sebenarnya gitu, mau jadi apa dia. Nah yang aku nggak suka tuh yang merekanya tuh terlalu ambisius gitu, terlalu jadi menjadikan diri mereka tuh apa gitu, biar kelihatan wah nah itu gak suka banget, malah gak suka. Iya sih bener, jadi mungkin karena apa ya, kalau aku lihat sih fenomenanya di kuliahan itu kan dimulai lagi dari nol kan semuanya. Ada yang kayak kita tadi, kita tuh sebenarnya niatnya di psikolog, at least mungkin sebelum masuk ke psikolog kita udah tahu dan nyari tahu dulu tentang psikologi itu kayak gimana kan. Nah kalau misalkan Nah, kalau misalkan di hubungan internasional atau di daerah politik gitu ya, jurusan-jurusan politik mungkin yang masuknya itu memang orang-orang yang sama kayak tadi pemikirannya, dia udah punya passion sama banyak wawasannya tentang politik yang akhirnya ngebuat dia menjadi seorang yang ambisi banget di kelas. Nah itu juga kurang bagus sih, bener kalau kata aku. Nah itu tuh ada ya yang aku alamin ya, ada beberapa tuh agak nyebelin orang tuh. Gini kan kita ke kampus nih, kita kan niat belajar gitu. Tapi dosen juga ada yang ngerti, ada yang nggak, bahwa kita tuh masih dalam proses belajar. Tapi ada beberapa orang yang kayak kita tuh kesannya jadi menyepelekan gitu ke yang orang nggak bisa tuh. Oh iya ngerti. Jadi dia dengan begitu ambisnya gitu, kenapa gitu doang nggak bisa, kasarnya kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak bilang kayak gitu, cuman rasanya tuh ini doang nggak bisa. Cuman apa, teori-teori dasar nggak bisa gitu. Ya emang pusing teorinya. Iya bener, bisa gitu. Iya betul sih. Soalnya juga apa ya, namanya juga kan belajar dari nol gitu. Nggak semua itu sebenarnya dari SMA-nya atau bahkan dari lingkungan hidup keluarganya tuh yang memang seorang yang paham dengan politik gitu kan. Kamu sendiri jujur nih, pas masuk ke kuliah pasti baru doyan nontonin berita atau bacain berita, ya nggak sih? Berarti kita emang masih pas begitu masuk masih pengen gitu baca berita, ngikutin berita gitu. Pengen tuh karena tuntutan, karena aku pernah punya satu dosen yang kalau masuk di matkulnya itu ditanya dulu, kalian baca berita apa selama seminggu ini? Oh iya. Gitu. Nah, kalau aku ada yang kayak gitu juga, cuman bahkan aku kurang suka ngikutin berita gitu. Kayak sekarang corona, aku nggak ngikutin perkembangan, ada berapa yang positif, yang negatif, yang ODP, aku nggak tahu, sama sekali nggak tahu loh. Masalah Laut Natuna kemarin kan, oh iya, ya aku juga enggak. Aku cuman tahu judulnya doang, tapi pembahasannya nggak tahu, soalnya nggak tertarik gitu. Terus kadang kalau ditanyain juga sama baca berita apa, tentang berita otomotif yang aku baca. Ya ampun. Gitu. Berita tentang fashion, rilisan baru apa gitu. Nah, kalau soal politiknya ngikutin, tapi kalau disangkut pautin dengan masalah politik ya bisa-bisa aja gitu. Tapi kamu ngerasa nggak sih selama belajar menjadi anak di jurusan politik, segala hal tuh jadi kepikiran?
Kayak misal, asli ya kan? parah itu. Yang biasanya tuh kita nggak tahu gitu ya. Udahlah, jalan mah jalan aja, hidup mah hidup aja. Tapi tiba-tiba ketika masuk di ranah politik kita jadi, masa sih kayak gitu? Kayak langsung ada timbul kecurigaan tentang suatu hal gak sih? Iya kayak gitu, jadi wah ini nih harus gimana nih, ada suatu kejadian gitu. Kita harus bersikap kayak gimana nanti kalau kita udah punya power, punya pengaruh, kita harus rubah ini nih, harus gimana nih. Oh jadi pemikiran jadi kompleks banget itu. Gak enak itu punya pemikiran yang kompleks. Betul. Kayak aku juga ngerasa gitu, berarti aku gak sendirian. Ya sama. Jadi hal-hal yang biasa aja dijadiin kompleks gitu. Iya. Sebenarnya gak suka tapi tiba-tiba aja kepikiran gitu. Terus waktu kemarin ada kegiatan demo antar mahasiswa itu yang sama DPR, kamu ikutan? Ikut. Kenapa? Kok bisa? Soalnya kalau aku sebenarnya nggak mikirin tentang politiknya. Maksudnya nggak mikirin si DPR-nya mau ngelakuin apa gimana gitu. Pokoknya intinya mah memanusiakan manusia itu aja gitu. Jadi kamu ngambil sisinya adalah bukan tentang persoalan aturannya, politiknya maksudnya, kebijakan dan segalanya, tapi kamu berpikir tentang masyarakat yang terdampaknya ya? Ya, soalnya kalau mikirin tentang kebijakan kayak gitu, kalau ya menurut aku nggak akan ada habisnya. Soalnya di dalam mengambil keputusan pasti aja ada orang yang curang gitu. Jadi selama masyarakat, orang-orang yang mengikuti aturan itu nggak dirugikan, nggak apa-apa gitu. Selama memanusiakan manusia nggak masalah gitu. Nah, menarik nih karena kamu menyebutkan kata memanusiakan manusia. Emang apa sih yang menurut kamu memanusiakan manusia itu? Kalau menurut aku ya diri kita tuh harus bisa ngebantu orang lain gitu, meskipun kita belum bisa ngebantu secara finansial yang besar atau apa, bahkan dukungan moral pun itu menurut aku udah merupakan bantuan yang paling sederhana gitu. Dan sejauh ini apa hal-hal kecil yang biasa kamu lakuin demi memanusiakan manusia? Yang dari hal yang kecil aja dulu, aku ya kan loyal gitu ke teman, jadi aku tuh ngebantunya tuh dari lingkup teman dulu gitu. Nanti kalau aku udah berhasil lebih besar, semoga aja bisa, amin. Amin. Berarti jadi aku juga dulu pas SMA sebelum perpisahan, mungkin ini juga salah satu memanusiakan manusia yang aku maksud gitu. Walaupun aku pernah bilang walaupun kita udah beda jauh gitu, visi misi kita udah beda, tapi jangan lupa kalau ada teman yang kesulitan dibantu. Mau sedikit apapun harus kita bantu. Ya, karena tanpa teman kita nggak akan jadi apa-apa. Mungkin kalau teman kita nggak ada satu, kita nggak akan kayak gini sekarang. Jadi rasa berterima kasih kita juga. Berarti kamu juga tipikal orang yang selalu menghargai ini ya, menghargai momen dan menghargai waktu. Parah. Berarti kamu nih tipikal orang yang suka nongkrong juga nggak? Maksudnya ngabisin waktu sama teman untuk ngobrol, diskusi? Suka, tapi kalau waktu SMA nih, sering banget. Tiap pulang sekolah pasti bareng-bareng. Mau pulang sekolah kemana dulu? Ayo, nggak apa-apa. Mau ada yang punya uang, ada yang nggak apa-apa. Berangkat. Nggak ada uang, kamu saya bayarin. Nanti kalau ada, kamu yang bayarin aku, kalau nggak ada nggak apa-apa gitu. Jadi aku tuh sebisa mungkin
kalau sama teman-teman itu satu makan semua makan gitu. Aku minum kamu juga harus. Tapi kalau kitanya udah usaha mau ngebantu gini-gini, berusaha bareng-bareng tapi dia tetap nolak, emang lagi nggak mau, udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di kampus sekarang tuh mungkin nggak ada lah, bisa dibilang nggak ada yang kayak gitu. Berarti ada perbedaan jomplang banget kan dari teman-teman SMA yang biasanya pulang sekolah bareng, bahkan kayak aku makan, kamu harus makan, aku minum, kamu harus minum. Dan ketika di kampus kayaknya cuma profesional doang di kelas, setelah keluar kelas udah jadi sendiri-sendiri gitu ya. Keluar kelas, misalkan di luar kelas emang bareng teman, tapi kayak orang tuh ada, tapi buat kitanya tuh bisa dibilang nggak ada. Jadi ada secara fisik doang gitu. Yeah. Secara ikatan pertemanan emang lemah banget gitu. Cuman segitu doang, nggak tali pertemanan yang nggak seerat pas zaman SMA gitu. Nah, menurut kamu apa yang bisa ngebuat perubahan dari zaman SMA ke kuliah? Karena kan kebanyakan nih orang tuh selalu bilang selalu hampir setiap waktu gitu ya, ketika kita nemuin anak SMA, pasti didoktrinnya adalah atau dirubah stigmanya adalah kuliah itu nggak kayak SMA, beda, pasti kayak gitu. Itu kan dari zaman kapan pasti diomonginnya kayak gitu. Kamu kalau misalnya masuk kuliah harus bisa beradaptasi, jangan kayak waktu SMA, pasti kayak gitu. Nah, menurut kamu apa sih yang ngebuat itu tuh terus terjadi gitu? Tapi gini, kalau yang aku rasain nih di kampus, pertemanannya emang kayak gitu, emang berantakan sih, enggak, cuman aneh-aneh lah gitu. Tapi aku pernah nyobain main ke kampus lain, dan itu dapet temennya tuh kayak temen SMA. Oh, jadi nggak semua ternyata ya, nggak semua kampus itu bisa, maksudnya pertemanan di kampus itu nggak semuanya bisa dibilang individualis. Ada juga mungkin di tempat-tempat tertentu, kampus tertentu yang akhirnya kita menemukan lagi gitu feel waktu SMA tuh. Ada, waktu itu aku baru aja pertama main sama mereka, emang awalnya dibawa sama saudara gitu, main bareng, diajakin karena aku menginap tapi mau main dulu, ya aku ikut dulu kan. Ya, jadi main pas dari awal berangkat naik motor tuh udah beda rasanya. Wah, ini temennya jadi sama yang di kampus aku nih. Jadi rasa kekeluargaan di situ emang baru pertama kenalannya udah kerasa gitu. Dan aku bukan nyesel tapi sayang banget gitu, di kampus sendiri nggak dapat orang kayak gitu. Berarti kalau di kampus sendiri nih, kamu biasanya ngumpul sama teman-teman itu di momen apa aja sih? Ya kalau dulu sih pas semester awal-awal tuh masih bareng-bareng tuh, kesana sini bareng, main kesini berangkat bareng. Tapi lama-kelamaan tuh teman-teman tuh jadi punya grup sendiri gitu. Ngerti lah ya. Iya. Nah, kan pecah nih, banyak jadi pecah. Awalnya bareng semuanya, pecah-pecah. Nah, dari pecah itu tuh ada konflik pasti. Nah, konfliknya tuh dalam menyelesaikannya tuh masih kurang dewasa gitu. Akhirnya main di belakang, jelek-jelekin di belakang, ada aku ngerasain sendiri gitu. Dijelek-jelek maksudnya diomongin sama teman sendiri? Ada yang kayak gitu, asli ada. Oh my god. Terus tanggapan kamu gimana ketika kamu tahu ada yang ngomongin kamu di belakang? Aku tuh bingung sebenarnya, siapa yang salah sih gitu. Kalau aku ada salah, aku salah apa gitu. Dan aku nggak merasa salah, dan aku juga kayaknya
tapi nggak tanya langsung ceplak, nggak. Aku ada salah gini ngobrol pelan-pelan, nggak ada. Mereka slow gitu ke aku gitu bilangnya. Cuman ya tapi di belakang ya masih aja ada gitu. Kalau udah gitu ya udah aku udah biarin aja lah. Sekarang gini aja, kalau mau bareng sama aku ya yuk, kalau enggak apa, insya Allah bisa bertahan aku. Jadinya nggak ngebuat ketergantungan juga ya? Nggak, kalau yang kayak gitu ya kalau sama aku ya udahlah biarin aja. Aku terus aja maju. Kalau kamu mau ikut barengku ya udah bareng-bareng. Aku nggak mungkin nggak bantu kamu gitu. Iya betul. Nah, aku juga sempat heran sih karena apa yang aku rasain gak beda jauh. Maksudnya ngerasa ketika masuk kuliah itu awal-awal kita harus nyari teman untuk ya berpikirnya mungkin biar nggak telat info kayak kelasnya di mana, masuknya apa, terus tugas dan segala macam. Tapi ketika udah makin lama makin kesini orang-orangnya jadi makin individualis, dalam arti nggak ada yang nanya nggak akan dikasih tahu kayak gitu misal. Terus nggak ngajak ngobrol duluan ya nggak akan jadi ngobrol kayak gitu. Terus kalau misal ya jadi jatuhnya tuh akhirnya orang-orang tuh punya ego sentris sendiri gitu ya. Ya banyak tuh yang kayak gitu, kalau nggak disapa duluan, nggak ditanya duluan, nggak ngasih tahu gitu. Nah, banyak itu banget. Aku pernah nih di kampus nyapa temen tapi dianya nggak tahu kayak gimana, nggak denger, nggak tahu emang nggak mau ngelirik, nggak tahu gimana, padahal jaraknya deket gitu, nggak jauh, tapi nggak didengerin gitu. Ada yang kayak gitu. Makanya jadi suka agak males gitu kalau nggak ditanya duluan. Tapi aku kalau ditanya duluan pasti ditanya balik lah. Iya benar. Jadi mungkin di sini posisinya kamu menjadi orang yang gimana? Apakah sama kayak mereka atau lebih baik untuk nimbulin aja gitu sifat aslinya kamu, ya kamu ini friendly, loyal gitu? Ya kalau aku sih, ya aku emang gini gitu. Bagus jeleknya ya harap dimaklum lah gitu. Tapi kalau ada yang kurang disuka ya bilang aja gitu. Nggak apa-apa, sama aku terbuka aja. Aku nggak berusaha jadi orang lain buat dapetin teman-teman, dapetin lingkungan yang baik. Aku nggak kayak gitu. Ada beberapa orang yang maksain gitu untuk ikut suatu ruang lingkup pertemanan, itu ada yang maksain, dan itu menurut aku apa sih, kalau bisa dibilang mah kasarnya ya jijik banget lah kayak gitu lah. Ngapain gitu. Kayak kamu kayak nggak punya ciri khas sendiri gitu, harus menjadi orang lain demi dianggap sama suatu kelompok lah, bisa dibilang kayak gitu. Iya ngerti. Nah berarti kamu kalau misalkan di kampus sekarang kupu-kupu nih, kuliah pulang apa masih ada kegiatan lain? Sekarang sih kuliah pulang kan tahun pertama kan ikut hima, sekarang enggak lah. Kenapa? Parah, takut banget itu mah. Kamu ngatur jadwalnya apa gimana? Ya itu lingkungannya aku kurang suka gitu. Oh, iya. Ada di mana ruang lingkup pertemanannya tuh ada yang kayak gini. Kamu kalau gak ikutan panitia, kamu gak famous, kamu bukan teman saya. Ada yang kayak gitu? Seriusan ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu. Waduh. Banyak banget hal-hal yang aneh menurut aku di kampus dalam pertemanannya gitu. Oh iya sih. Jadi kalau terus ada kerasa bangetnya tuh gini, kamu gak ikutan organisasi, belum mahasiswa, bukan mahasiswa.
Ada yang kayak gitu. Ada juga mungkin obrolan yang jadi mahasiswa tuh jangan kupu-kupu, kuliah pulang kayak gitu ya. Jadi Nah, segala hal padahal tuh, iya. Padahal yang menurut aku mungkin ada seseorang yang beres kuliah pulang, mungkin mereka ada sesuatu yang harus dikerjakan, mungkin itu dengan untuk memperbagus soft skillnya, karirnya atau apa, banyak lah. Jadi yang kuliah pulang tuh emang bukan, nggak bisa dikatain anak rumahan, karena mungkin mereka punya jadwal sendiri gitu, punya cara tersendiri. Dan orang-orang yang ngecap kupu-kupu itu bukan mahasiswa, ya aneh sih menurut aku, ngapain kayak gitu sama orang. Iya betul. Jadi kita tuh sebenarnya ketika masuk perkuliahan tuh kan walaupun bisa dibilang adanya perbedaan dari waktu situasi SMA gitu ya, tapi juga harus dibuka pikirannya bahwa kalau misalkan di ranah kuliahan untuk lebih individualis atau ya udah kerjaan kita kuliah pulang tuh nggak selalu menjadi anak yang kalau anak SMA tuh bilangnya Rumahan, gitu. Iya, rumahan Cooper ya. Cooper, kudet gitu. Iya, kudet. Mungkin mereka di rumahnya bahkan punya proyek yang lebih luar biasa daripada kita nongkrong di kampus. Iya, betul. Nah itu sih yang sebenarnya aku juga merasakan gitu kalau dunia kampus itu beda. Karena aku dulu menemukan teman-teman di SMA yang bagi aku sampai sekarang tuh udah bener-bener klop gitu. Dan ketika aku masuk kuliah, bukan berarti aku membandingkan sih sebenarnya. Jatuhnya ya aku mencari untuk lebih banyak awalnya gitu. Lebih banyak teman. Cuman dipikir-pikir lagi ternyata bukan teman yang harusnya diperbanyak, tapi relasi kita yang diperbanyak. Nah itu, kita tuh di kampus cuman sebenarnya banyakin relasi doang gitu. Seharusnya kayak gitu. Ada nih temen aku ya, masih satu alma mater tapi beda fakultas. Dia satu SMA sama aku, satu kelas, bahkan dia udah aku anggap saudara sendiri lagi. Sampai sekarang dia kalau ada berkunjung ke rumah gak ada berubah sedikit pun, terus visi misinya juga masih sama gitu. Hobinya masih sama, selera musiknya sama, masih sama, gak ada yang beda, sifatnya masih sama. Bahkan kemarin tuh berkunjung untuk ke rumah, udah lama gak ketemu, terus kita ngobrol, lama banget. Aku tanya tuh perkuliahan dia di fakultas dia kayak gimana. Ternyata mungkin emang fakultasnya terkenal dengan solidaritasnya, emang jadi teman-temannya emang kayak teman-teman SMA. Mungkin aku juga ngerasa mungkin pertemanan yang agak aneh ini mungkin cuma di fakultas aku aja gitu. Di yang lain aku tanya enggak. Aneh juga ya, kayaknya aku juga ngerasa gitu sih. Aneh juga. So, aku tanya ke teman kampus yang lain, sama aja kayak SMA, seru. Jadi kuliahnya tuh kayak enjoy gitu, have fun, nugas bareng, kalau ada tugas sharing, ada soal jawabannya ya dikasih ke semua, di kita boro-boro, mungkin aku boro-boro. Iya. Tingkat egonya itu loh. Ada jawaban mungkin di keep sendiri gitu. Nah iya. Makanya mungkin idealismenya di fakultas itu, di fakultas aku itu tinggi-tinggi gitu. Egoisnya pada tinggi-tinggi, gak mikirin siapa yang di sampingnya. Tapi di sini kita nggak menyinggung beberapa pihak ya, cuman maksudnya Ya, jadi aku juga di sini aku bilang aku ngerasa karena pola pemikiran aku adalah ketika aku kuliah, ketika aku beres kuliah di situ saatnya aku untuk mencari artinya dunia gitu. Dalam arti aku kerja, aku sosialisasi, aku ngobrol sama anak-anak kampus lain kayak gitu. Jadi ya itu yang aku rasain adalah ketika aku masuk lagi ke kuliah tuh kayak I have nothing gitu. Tapi ketika aku keluar dari kampus tuh aku tuh bukan aku meninggikan diri aku, tapi aku lebih kayak aku tuh sebenarnya punya proyekan ini loh, tapi anak-anak kampus tuh kayaknya nggak tahu gitu. Nah iya, kadang
kalau kita udah berterus terang juga, sorry nih, misalkan nggak bisa ikut nih, harus pulang dulu, ada urusan. Nah, dibilangnya tuh cemen, pulang duluan. Padahal nggak kayak gitu. Aku tuh punya sesuatu yang harus aku kejar gitu, selain di kampus itu. Iya. Berarti kamu kalau di kampus paling lama diem itu sampai jam berapa? Sampai malam sih, kadang kalau awal-awal semester sampai malam sering, bahkan sering nggak pulang. Oh, ketika waktu transisi pertemanannya masih oke, merekanya masih kayak welcome. Sekarang makin sini makin tertutup, paling ya diam bentar gitu, terus ada sama temen dekat 1-2 ya bareng dulu, habis itu ya pulang gitu. Gak banyak temennya di kampus yang temen yang dekat tuh. Iya sih. Lebih bener. Jadi gue lebih suka kegiatan di luar kampus gitu, kayak ngikutin otomotif, musik, fashion, lebih gitu. Iya. Seru daripada di kampus banyak drama, belum drama pertemanan, belum drama dosen, drama tugas. Iya sih. Sama bingung sih sebenarnya, aku tuh ngerasanya kayak ini kalau boleh jujur ya, sebenarnya aku awalnya ketika aku punya banyak hal yang bisa aku kerjakan tuh aku pengen banget loh ngajak teman-teman kampus gitu. Kayak bareng lah, kamu punya potensi, kamu keren sih, pengen kayak gini. Cuman ada sesuatu hal yang harus akhirnya membatasi keinginan aku untuk coba ngajak mereka, karena menurut aku aku tuh jatuhnya jadi minder duluan gitu, karena aku ngerasa kayak mereka mau nggak ya nerima, awalnya kayak gitu. Nah, antara yang nerima sama mungkin belum siap sama resiko kalau dia tuh nggak sepemikiran gitu. Iya. Aku juga ada sih beberapa temen yang masih masuk, jadi ngobrolnya tuh masih enak sama mereka tuh, ngobrolnya otomatis masuk, ngobrol apa masuk. Nah, yang sekarang yang aku pertahanin ya orang-orang yang itu aja, yang lainnya yang nggak sejalan, udahlah biarin aja gitu. Jadi kamu sendiri pun dan alhamdulillah jadi kamu sendiri pun memilih untuk ya udah, yang masih mau ngobrol ayo, kalau emang dia enggak juga ya udah nggak apa-apa, nggak usah dijadiin masalah gitu. Gitu. Ada nih temen yang kita tuh dari awal tuh punya targetan. Nah, ini emang tahun yang dekat kita nih, akhir tahun kemarin ya terwujudnya. Akhir tahun kita harus punya motor sendiri-sendiri nih, tapi motornya motor klasik. Dan kita emang sama-sama nabung, sama-sama tukar informasi. Akhirnya kejadian, terus itu tuh berkembang gitu. Jadi kita pengetahuan di luar kampusnya banyak juga. Nah, di situ tuh banyak banget peluang-peluang untuk dijadikan peluang bisnis gitu. Jadi kalau kampus tuh sebenarnya buat nama relasi terus sama biar nggak dibodohin orang lain lah kayak gitu. Kalau menurut aku gitu, matkulnya gitu-gitu aja, nggak ada yang nempel sepenuhnya gitu. Jadi aku dibarengin sama kegiatan di luar kampus. Nah, alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit mulai jalan lah gitu. Berarti kamu udah, maksudnya pernah merasakan adanya benefit dari pertemanan di kampus kayak tadi ya, yang dari awalnya satu obrolan sampai akhirnya kalian ini benar-benar berusaha untuk dapetin apa yang kalian pengen dan terwujud gitu. Ngobrolnya nggak cuma ngobrol gitu, tapi ada bukti fisiknya gitu. Nah ini nih buktinya. Nah, di situ bangga banget, parah ya. Berarti kamu udah bisa ini dong, mendefinisikan teman, sahabat itu seperti apa? Nah, kalau teman mah semua orang bisa jadi teman, tapi nggak semua orang bisa jadi. Aku nggak bilang sahabat sih kalau udah dekat. Aku nggak nganggap mereka sahabat, tapi aku langsung menganggap mereka itu saudara sendiri gitu. Oh ya. Jadi
nggak usah nanggung-nanggung gitu. Iya. Kalau yang udah deket, udah tahu kita gitu, tapi merekanya masih nerima, ya udah, kamu saudara saya, meskipun ibu saya nggak tahu ibu kamu siapa, bapak kamu siapa, kamu dari keluarga mana, miskin kaya nggak peduli. Yang penting kamu udah bareng-bareng sama aku, kamu saudara aku, kayak gitu. Berarti tadi aku mau nge-highlight kata-kata semua orang tuh bisa jadi teman, tapi belum tentu orang-orang itu bisa jadi sahabat, ya dalam arti tadi keluarga. Tapi kalau misalkan dia udah bisa jadi sahabat dan keluarga, dia udah pasti jadi teman gitu ya. Pasti itu mah, nggak akan ninggalin. Kamu sendiri ini tipikal orang yang gimana sih cara nge-treat untuk pertemanan itu terus berjalan, terus baik gitu? Kalau aku dengan caranya itu, kita harus punya proyekan yang kita bisa capai bareng. Misalkan di hobi otomotif nih, aku hobi otomotif dan temen aku ada juga yang hobi otomotif, tapi ada juga yang hobi fotografi gitu. Berarti kamu fotoin saya lagi naik motor, hobi kamu dapat, hobi aku juga dapat, kita bisa ngasilin hasil karya yang bagus gitu. Dan itu emang alhamdulillah lancar gitu. Jadi emang pertemanan kamu nih terus berjalan karena memang ada goals-nya tadi ya. Ketika ngobrolnya udah berfaedah, jadi udah punya tujuan, ya itu pasti tujuannya bakal dijalanin berdua atau bahkan lebih kan. Yang ngebuat kamu akhirnya terus bisa komunikasi, punya inovasi baru sama dia. Kesamaan tujuan sih yang utamanya mah. Terus kalaupun ketemu tuh harus berkualitas gitu, jangan sampai ketemunya tuh boring. Kayak kemarin tuh ada yang datang ke rumah nggak tahu waktu, tiba-tiba udah malam aja, dari sore dari ke rumahnya gitu. Jadi nggak kerasa gitu ya? Jadi waktu tuh kerasanya sebentar padahal udah lama gitu. Nah kayak gitu. Terus dibanyakin nge-trip bareng, motoran bareng, ikut event bareng. Nah itu cara mempereratnya tuh kayak gitu. Iya betul. Pasti kalau di dalam pas perjalanan dalam suatu acara itu pasti ada suka dukanya. Nggak mungkin nggak ada. Nah dari situ akhirnya bisa kelihat sendiri gitu ya, bisa terbukti sendiri tentang sifat asli masing-masing orangnya ya. Iya, bahkan pernah nih, aku ya saking loyalnya teman-teman aku yang dulu, bukan yang dulu sih, yang dari zaman SMA, nggak tahu waktu kapan, mau malam siang, aku lagi kesusahan, mereka tuh selalu datang, selalu ada bantu aku. Aku pernah rusak motornya di jalan jam berapa, sekitar jam 9-10 malam lah, mesti jauh dari rumah. Aku kabarin teman-teman, ada yang datang. Kalau sekarang di kampus yang gitu nggak ada, paling simpen dulu motornya, pulang dulu gitu, paling gitu doang. Dan aku pun pernah jemput temen, dia kena kebanjiran, aku nggak tahu hujan, nggak tahu malam siang hujan, pokoknya terabas aja. Kalau buat teman seloyal itu aku ya. Jadi memang apa yang kamu treat ke teman-teman kamu adalah ya, aku benar-benar bisa menjadi orang yang loyal ketika kamu bisa menerima aku di lingkungan kamu gitu ya. Iya sih, betul. Menarik soalnya masalah pertemanan ini sebenarnya hal sepele kalau kata aku. Cuman dengan siapa kamu berteman itu juga bisa menentukan siapa kamu di masa depan. Nah, itu banget malah itu kalau kita bukan salah tapi mungkin bisa dibilang salah gitu dalam memilih, karena pengen di saat itu juga punya temen yang famous lah istilahnya, bisa ke bawah harum. Kamu cuma
kamu cuma ke bawah harum, bukan kamu yang menjadi harumnya gitu. Nah iya, ini Nah kalau pas penting sih. kalau pas ini kan ada orang bilang kalau kita sama yang kita ikut teman gitu, teman kita sukses, kita tuh paling kecipratan sedikit, terus kalau teman yang suksesnya itu ngerangkul, baru dia emang hebat. Coba kalau dianya udah sukses terus kamu cuma kecipratan dikit tuh, udah gitu dilupain, buat apaan? Ngapain? Iya bener sih. Jadi nantinya rugi sendiri gitu. Jadi emang ini aku pernah baca salah satu buku tulisannya tentang personal branding. Jadi apa yang kita upload itu yang orang ingat tentang kita. Nah, ketika nanti mungkin itu juga berdampak dari teman-teman. Jadi apa yang kita treat ke teman-teman itu yang orang bakal ingat juga tentang kita. Nah, sekarang kalau misalkan lingkungan awal kita adalah teman-teman yang kurang baik, dalam arti kurang baik tuh mungkin kurang berfaedah gitu, ketika kita ngumpul dapatnya cuman gosip, misalkan cuman foya-foya, have fun, kayak gitu. Tapi ketika kita punya teman yang lain dan menerapkan hal yang sama tuh kan pasti nggak akan semulus itu gitu, nggak akan mungkin diterima. Ya mungkin aja bisa diterima, tapi kan kemungkinannya harus dipertimbangkan. Nah makanya menurut aku tadi benar. Jadi kalau misalkan memilih teman itu nggak salah sebenarnya. Menyaring sebenarnya, kita tuh butuh menyaring. Jadi memilih dan menyaring teman itu penting, karena ya itu tadi, dengan siapa kita temenan ya itu kita di masa depan gitu. Ya, terus ada satu hal yang memang agak unik menurut aku. Apa tuh? Dan aku kan dari yang satu alma mater sekarang tuh teman dari SMA-nya tuh emang pemikirannya udah klop gitu. Dan salah satu yang bikin klopnya tuh apa coba? Apa? Karena kesosialisannya. Jadi kita tuh lebih condong ke orang-orang yang sosialis. Soalnya sosialis slogannya kan sama rasa sama rata. Dan itu emang aku terapin ke teman-teman, dan akhirnya kan terbukti sampai sekarang masih loyal mereka. Iya betul. Karena susah ya sekarang menerima orang yang mau diajak susah. Ya mungkin dia kalau bukan susah. Kenapa? Bukan susah lagi kalau nyari yang kayak gitu, emang udah langka lah. Iya betul. Dan semoga nih orang yang ngedengar podcast ini, dia kalaupun dia sudah ada di titik itu, ya teruslah gitu, kembangin, sebarin hal-hal yang baik untuk pertemanan, bikin stigma orang-orang yang sebelumnya belum pernah berpikir kayak gini, ya cobalah untuk bantu dirubah biar budaya yang selalu terjadi setiap tahunnya tuh ya hilang. Maksudnya budaya buruk, ya tadi kayak kamu bilang kalau pindah dari SMA ke kuliah tuh rasanya beda banget, karena di lingkungan kita sendiri aja ternyata belum ada rasa empati besar gitu untuk pertemanan di sebelah kita sendiri gitu. Ya buat yang dengerin, jangan lupa rangkul temennya, tapi ngerangkulnya tuh dengan cara yang emang menerima mereka apa adanya. Jangan melihat siapa dia, orang tuanya siapa, keduduknya kayak gimana, nggak usah. Selama dia itu baik nih, kita rangkul gitu. Oh iya, karena ini juga yang aku terapin. Dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita berteman, dan tadi aku bilang bisa menjadikan siapa kita di masa depan, itu bisa dimulai dari jangan pernah berpikir orang itu, maksudnya ketika kita nggak suka sama seseorang, jangan malah ngebenci gitu, jangan malah merendahkan, karena kita nggak pernah tahu, karena roda ini berputar, karena Tuhan itu maha membolak-balikan perasaan dan kejadian dan keadaan manusianya. Jadi siapa tahu yang awalnya cuman ngobrol sama kita sedikit, dia tuh bisa jadi teman kerja kita. Yang kita benci itu bisa jadi
orang yang megang perusahaan tempat di mana kita kerja, ya kan? Nggak ada yang tahu kan? Iya. Jadi harus Terus berbaik lah. kalau buat yang cari temen gitu, gak usah lah cari temen yang karena dia tenar, dia punya segalanya. Gak usah. Kalau temenan sama yang gitu gak seru, serius. Karena udah diajak sukses ya, belum diajak susah sama-sama gitu. Udah diajak enak masalahnya. Gak tahu gitu proses menuju enaknya itu kayak gimana. Ya, betul setuju. Nah, ini segmen terakhir nih. Untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, khususnya teman-teman kamu, apa yang pengen kamu sampaikan? Yang buat teman-teman atau semua yang dengar aja ya. Boleh. Ya gitu, kalau dari temen gak usah lihat dari apa yang dia punya gitu. Dia baik, hajar aja temenan gitu. Terus kalau buat teman-teman aku yang dengar, mohon maaf kalau ada yang kesinggung, cuman kalau mau masih berteman sama aku, ayo mau cobain loyalnya aku, boleh. Tapi kalau gak mau berteman lagi sama aku, gak apa-apa. Aku doain kamu sukses kok. Amin. Dan semoga juga kamunya terus diberi kesehatan, selalu berpikir positif, biar vibes di lingkungan kamu sendiri juga positif. Amin. Semoga juga tahun-tahun depan udah punya burger sendiri. Amin. Ya semoga yang mau ngajak joinan boleh lah. Boleh, nanti langsung hubungin ke Instagram, ntar aku tulis Instagram kamu apa. Jadi kalau sekiranya dari obrolan tadi ada yang kayaknya cocok nih buat diajak collab di kerjaan, atau cocok nih diajak diskusi dalam perihal pekerjaan, boleh ya itu langsung. Kalau mau model video atau foto dengan motor klasik boleh, tinggal calling lah, ada. Boleh, tuh lanjut. Kali aja gitu kan. Iya. Rezeki siapa yang tahu. Iya, betul. Nah, makasih ya Dika udah nyempetin waktu ngobrol sama aku. Iya, sharing juga seru sih ini karena pembahasannya hampir mirip karena kita sama-sama peserta kuliah gagal dari psikolog dan pindahnya malah ke politik. Sama. Kuliah melenceng. Iya, bener. Kuliah melenceng tapi terlanjur nyebur, ya udah jadinya. Jalanin aja. Iya, betul. Semoga berkah aja. Amin. Nah, amin. Semoga kamu juga tetap bertahan, tetap semangat kuliahnya. Masih ada berapa tahun lagi berarti? Semoga aja lah 2. Iya. Pas gitu. Iya, semoga aja lah ya. Gak usah cepat, gak usah lama. Yang penting tepat pada waktunya, ya. Nah, gitu. Tapi jangan sampai 6 tahun juga. Iya, jangan. Ntar orang lain udah pada punya cucu, kamu masih nyusun skripsi. Oh, jangan itu. Iya, makanya harus terus semangat ya, Dika. Siap. Katanya juga semangat. Iya. Terus ngurus binatang. Kamu suka merhatiin ya? Kan suka lihat. Iya, bener sih. Kalau ngurus ikan, nanti tanya-tanya aku aja boleh. Boleh. Aku alumni sarjana perikanan. Bukan, ya perikanan. Berarti kamu udah pernah S1 sarjana perikanan. Walaupun gak resmi. Udah berhasil ngawinin cupang, terus anaknya banyak, itu prestasi banget. Wah. Susahnya kayak gimana? Oke deh. Udah lolos, kamu udah jadi sarjana perikanan. Nanti aku cobain lah cupang. Siap. Yaudah Dika, makasih ya. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau gak seru banget ini. Enggak kok. Iya, enggak, santai. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk kalian yang telah mendengarkan podcast ini, terima kasih. Semoga dari obrolan aku dan narasumber aku yang tadi mendapatkan banyak manfaat untuk diri aku sendiri pribadi dan untuk kalian yang mendengarkan. Nah, kalau misalkan kalian mau request cerita bareng sama aku, atau bahkan kalian pengen request siapa orang yang abis ini enak yang ngobrol sama aku, boleh banget. Kalian langsung aja DM di hi.bunga atau di first akun aku di @revandibunga hanya 2.
jangan pernah sungkan, jangan pernah malu untuk bercerita karena siapa tahu abis ini aku ngobrolnya sama kamu. Terima kasih ya udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.